Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala Desa Bendel Jatiwetan dan hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, di sini saya selaku pembawa acara dalam rangka penyuluhan hiperemesis gravidarum pada ibu hamil ingin menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, penyampaian materi. Acara yang ketiga, tanya jawab. Dan acara yang terakhir, penutup. Hadirin yang berbahagia, marilah acara ini kita buka dengan membaca doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Acara yang selanjutnya adalah penyampaian materi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator. Kepada moderator, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada MC atas waktu yang telah diberikan. Yang terhormat, Kepala Desa Bendel Jatiwetan dan hadirin yang berbahagia. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita lanjutkan acara kita pada hari ini. Acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Kak Vina Aulia Rohmah dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Tulungagung. Kepada beliau, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vina Aulia Rohmah. Saya mahasiswa Prodi D3 Kebidanan Universitas Tulungagung. Saya mengucapkan terima kasih kepada moderator dan MC atas waktu yang telah diberikan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah berkenan hadir dalam acara penyuluhan hiperemesis gravidarum pada ibu hamil. Apa sih hiperemesis gravidarum itu? Jadi, hiperemesis gravidarum adalah mual muntah yang hebat sampai mengganggu aktivitas dan kesehatan ibu hamil. Menurut beberapa penelitian, hiperemesis gravidarum disebabkan karena tingginya hormon HCG atau Human Chorionic Gonadotropin di dalam darah. Hiperemesis gravidarum dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama yaitu hiperemesis gravidarum tingkat ringan, hiperemesis gravidarum tingkat sedang, dan hiperemesis gravidarum tingkat berat. Ciri-ciri hiperemesis gravidarum tingkat ringan adalah ibu mengalami mual muntah yang hebat, ibu tidak mau makan, dan ada nyeri epigastrum. Ciri-ciri hiperemesis gravidarum tingkat sedang adalah ibu mengalami mual muntah yang lebih hebat daripada tingkat 1, nafas bau keton, dan ibu mengalami dehidrasi. Sedangkan ciri-ciri hiperemesis gravidarum tingkat berat adalah kesadaran ibu sudah mulai menurun, bahkan ibu bisa mengalami koma, nadi kecil, dan tensi turun. Hiperemesis gravidarum perlu untuk diwaspadai karena hiperemesis gravidarum dapat menyebabkan dehidrasi, robekan selaput esofagus dan lambung yang bisa menyebabkan perdarahan, ibu bisa mengalami koma, dapat menyebabkan IUGR atau intrauterine growth restriction, yaitu pertumbuhan janin yang tidak normal selama kehamilan, dan dapat menyebabkan BBLR atau berat badan lahir rendah, yaitu kondisi di mana bayi lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram. Menurut beberapa penelitian, ibu yang beresiko lebih tinggi untuk mengalami hiperemesis gravidarum adalah ibu dengan kehamilan kembar,
ibu yang hamil di usia kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun, dan ibu yang mempunyai budaya pantang terhadap makanan tertentu. Sebenarnya, ibu hamil boleh memakan semua jenis makanan, kecuali jika ibu tersebut memiliki alergi atau penyakit tertentu. Saat ibu mengalami hiperemesis gravidarum, sebaiknya ibu makan dalam porsi kecil tetapi sering, makan dalam bentuk kering, tidak berbumbu tajam, tidak pedas, tinggi serat, dan rendah lemak. Saat bangun di pagi hari, sebaiknya ibu tidak langsung bangun, tetapi ibu bisa berbaring dulu, supaya rasa mual dan pusing bisa berkurang. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Bu Rosa. Saya ingin bertanya, contoh makanan yang tinggi serat itu seperti apa ya? Terima kasih. Terima kasih Bu Rosa atas pertanyaan yang telah disampaikan. Jadi, contoh makanan yang tinggi serat itu adalah gandum dan biji-bijian. Untuk sayuran seperti wortel, sawi, dan brokoli. Sedangkan untuk buah-buahan seperti pepaya, pisang, buah pir, dan juga alpukat. Seperti itu ya. Perkenalkan, nama saya Bu Fatma. Saya ingin bertanya, jika kita mengalami hiperemesis gravidarum, berapa kali kita harus cek ke dokter? Terima kasih. Terima kasih Ibu Fatma atas pertanyaan yang telah disampaikan. Sebaiknya saat ibu mengalami mual muntah yang hebat, lebih dari 3 kali sehari, ibu harus segera memeriksakan diri ke dokter, supaya kondisi ibu tidak semakin parah. Untuk cek rutin ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum itu disesuaikan dengan anjuran dokter. Jadi biasanya semakin tinggi tingkat hiperemesis gravidarumnya, maka ibu akan semakin sering untuk datang ke dokter. Begitu ya Bu Fatma. Demikian tadi penyampaian materi dan diskusi tanya jawab telah kita lalui dengan lancar. Untuk kesimpulan yang bisa kita ambil dari acara pada hari ini, yaitu hiperemesis gravidarum adalah mual muntah yang berlebihan sampai mengganggu aktivitas dan kesehatan ibu hamil. Hiperemesis gravidarum dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama hiperemesis gravidarum tingkat ringan, yang kedua hiperemesis gravidarum tingkat sedang, dan yang ketiga adalah hiperemesis gravidarum tingkat berat. Apabila ibu hamil mengalami mual muntah yang hebat lebih dari 3 kali sehari, sebaiknya ibu segera memeriksakan dirinya ke dokter supaya kondisi ibu tidak semakin memburuk. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk acara selanjutnya akan dilanjutkan oleh MC. Baik, terima kasih kepada moderator dan Kak Vina selaku pemateri. Hadirin yang berbahagia, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Kami mohon kepada ibu-ibu untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu karena kami ingin membagikan leaflet dan sedikit cindera mata. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu yang telah antusias mengikuti penyuluhan ini dari awal hingga akhir. Kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan penyuluhan hari ini masih terdapat banyak kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.